Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan saya di Masak Rempah Ngeunah ala Dapur Rempah Inohong. Nah, kali ini bahan-bahannya nih. Masak apa coba? Nah, kali ini kita akan masak sambal ikan asin campur, atau ini tuh sebenarnya tumis ya. Kita cari tahu aja ya. Nah, check this out. Orginohong dukung kami ya dengan visi dan misinya, yaitu dengan cara like, subscribe, and comment. Gratis loh, dan berpahala yang pastinya. Yuk Orginohong, kita langsung kenalan saja ya dengan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sambal ikan asin ini. Ada macam-macam dari asin. Ini mulai dari asin cucut ya. Ini ada ini termasuknya kerapu, asin jamba roti, macam-macam deh. Ini asin cucutnya yang asin cucut ini asap ya, diasapi dulu, baunya khas. Jadi ini campuran dari asin-asin yang ada di daerah Subangan. Oh, Orginohong langsung deh siapin catatannya nih. Nah, jadi yang cabai-cabean ini paling dibagi dua dulu ya, atau di ini. Oke, nantinya itu juga tetap direndos, tapi direndosnya nanti tidak terlalu halus ya. Jadi masih ini untuk membantu supaya tidak meletup-letup. Nah, seperti ini ya hasilnya. Nah, tetap ya si ininya. Nah, ininya tuh tidak usah dipotong penuh ya, karena ini yang bikin membantu untuk tidak sampai kontraksi berlebihan kalau memakan cabai. Ini jadi ini masya Allahnya, ini yang bikin sakit perut, dan ini yang penawarnya. Daun jeruknya tetap kita buang ininya ya, supaya mengurangi pahit, atau bisa juga dipotong seperti ini supaya lebih rapi sih kelihatannya. Jadi nanti ini tinggal diuak-uak seperti itu. Nah, bagian bawang ini tinggal dibagi dua aja, kasar, nanti juga diulek lagi supaya mengurangi bagian dalamnya lebih matang ya. Tinggal dibagi dua aja supaya nanti dalam penggorengan dia matang di dalamnya. Dan digorengnya juga tidak terlalu matang karena nanti ada dua kali penggorengan. Sama halnya dengan bawang merah, bawang putih juga sama, tinggal di ini aja, nanti ulek lagi. Dan ini nggak usah terlalu lembut ya, saya maunya ada teksturnya lebih lebih kasar.
Nah, sedangkan tomat nanti kita terakhir ya. Dan tomat itu dipotong seperti kotak-kotak dadu gitu aja deh. Ya. Atau seperti ini. Dia agak besar-besar. Ini tuh nanti mirip tim karena lebih terasanya ada manis, pedas, dan asamnya dikit dari tomat. Gitu. Mirip-mirip tim lah. Nah sekarang panaskan wajan dan ini sudah tinggal dimasuk-masukin dan ini mau digoreng dulu seperti ini penampakannya ya. Tuh, nanti diulek secara kasar jadi tidak usah terlalu matang. Siapkan juga 1 teacup kecil untuk minyak dan air supaya nanti bisa lebih meresap si dagingnya ya. Nah, setelah siap, ini yang pertama dimasukin adalah bawang-bawangan dulu. Ya. Supaya matang gitu, cuma dibagi dua aja, matangnya merata aja. Kalau kita membelah-belah seperti ini, nah, tinggal angkat aja, jadi nggak usah terlalu matang karena nanti ada penggorengan kedua kalinya. Jadi angkat aja, jadi nggak usah terlalu matang karena nanti dia digoreng lagi, double digorengnya ya. Terus cukupnya aja, terlayu dikit ya. Setelah ini baru masukin ini cabai-cabean, tapi bukan yang dibakar bertiga itu ya. Ini juga bentar aja, asal layu bentar ya, karena ini kita ada 2 kali penggorengan. Kalau sudah terasa harumnya, akan diangkat. Oke, sudah cukup layu, bentar aja. Terakhir adalah ini. Ini digoreng supaya matang dulu. Jadi nggak mentah, terlalu mentah banget. Jadi ini ada digoreng dan matang ya. Nah karena ini jenisnya adalah sambal, jadi ini supaya mengeluarkan zat capsaisinnya, si sambal ini harus diulek dulu. Nah cabai-cabeannya ini harus diulek dengan bawang-bawangannya. Wargi Nohong, nah hasil dari ulekannya seperti ini. Kasar kan, tapi wow, segar kelihatannya ya. Nah ini hasil dari penggorengan dulu yang pertama. Nah ini setelah diulek, kemudian yang lain-lainnya belum dimasukkan.
Nah, proses selanjutnya adalah penggorengan kedua. Siap-siap ya, catat nih dan perhatikan. Pertama, masukkan minyak dulu yang 1 cangkir kecil. Kemudian masukkan daun jeruk yang sudah diremas-remas ya. Supaya apa coba? Supaya rasa harumnya itu atau fragrance-nya itu keluar dari si daun jeruk ini. Kita tuh wak-wak dulu ya. Kita remas-remas dulu daun jeruknya. Baru dimasukkan. Nah, warginohong, ini kita membubuhkan daun salam itu ada khasiatnya, yaitu untuk mengurangi kolesterol dan darah tinggi dari asin. Nah, selain itu daun jeruk itu ada khasiatnya banyak banget. 1, antibakteri. Kemudian kedua, itu mengatasi stres. Jadi aromaterapi dari harumnya daun jeruk bisa mengatasi stres dan influenza. Nah, setelah itu baru masukkan tomat setelah si daun jeruknya tidak ada airnya. Ya. Warginohong, menggoreng tomatnya jangan terlalu kematangan ya. Cukup aja jadi si tomatnya masih bisa segar dan bisa dimakan dengan utuh. Nah, setelah cukup matang tomatnya, jadi nggak terlalu matang banget, baru memasukkan yang tadi ulekan cabai-cabean. Jadi tinggal dimasukin aja dan itu bentar sekali, jangan terlalu lama juga karena sudah digoreng gitu. Setelah dicampurkan cabai-cabean dengan tomat, selanjutnya adalah memasukkan campuran dari asin yang sudah direndam dan sudah digoreng. Nah, jangan mencampurnya terlalu keras ya. Nah, langkah selanjutnya sebenarnya optional, bisa dimasukkan air atau enggak, cuma ini supaya asin dan nanti bumbunya meresap, jadi saya masukkan sedikit air ya. Makanya ini apakah dikategorikan sambal atau ini tumis ya? Oke, it's up to you. Tapi menurut saya ini adalah sambal karena sudah diulek dulu. Next, baru kita memasukkan terakhir itu adalah bumbu-bumbunya yang ada gula putih, kemudian garam sedikit, vecinnya juga, dan nanti gula merah dan kecapnya ya. Campurkan secara rata semuanya dan jangan terlalu lama juga ya. Nah, selanjutnya kita masukkan gula merah yang tadi 30-50 gram, itu tergantung pada selera ya, karena ini highlightnya memang karena ini ada asin, maka si bumbunya manis, pedas, gurih gitu. Langkah terakhir adalah memasukkan 3 sendok kecap untuk menambah manis dan gurihnya ya. Ini saya pilih kecap Bango karena kecap Bango itu enak banget, pokoknya pas untuk setiap masakan. Nah, itu kecap terakhir dan kita
koreksi rasa ya. Kalau misalnya masih dirasa kurang manis dan kurang pas, nanti bisa ditambahkan manis atau asinnya, tergantung pada selera. Nah, karena kurang manis menurut saya, jadi saya tambahkan lagi kecap yang tadinya 2 sendok, jadi memang 3 sendok sesuai dengan rencana ya. Gitu, nanti cobain lagi. Dan kemudian kalau misalnya gula merahnya juga, itu kalau misalnya masih menggumpal, jadi dihancurkan dulu. Nah, saya sarankan ini tidak terlalu lama juga memasaknya. Dan akhirnya ini koreksi rasa yang terakhir. Gimana rasanya? Kayaknya sudah pas deh. Tuh kan, sudah top lah, enak rasanya. Tinggal dicobain. Voila, this is it. Nah, setelah ini baru kita tunggu agak dingin sedikit dan di plating. Hasilnya seperti ini. Lala. Oke, Wagi Inohong, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan inilah hasilnya, voila. Nah, tidak lupa untuk mendukung visi dan misi dari Inohong Juragan Rempah TV dengan cara like, subscribe, and comment. Inohong Juragan Rempah TV, let's spice up the world.